Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas terkait bagian ghanimah. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa yajibu dan wajib taqdimul ahammi, apa mendahulukan yang lebih penting, mimma dari perkara zukiro yang disebutkan apa mak. Jadi pembahasan sebelumnya seperlimanya pembagian ghanimah dan harta fai itu ya untuk kemaslahatan umum. Di antaranya seperti menutup jalannya musuh. Nah ini maksudnya yang lebih penting. Ini adalah lebih penting. Wa imarati hasnin, dan memperbaiki benteng. Wa masjidin, dan masjid. Ini redaksi sebelumnya ya. Jadi wajib mengutamakan yang lebih penting daripada yang telah disebutkan. Teks di atas. Wa ahammuha, dan adapun yang paling pentingnya maslahah. Al-awalu ialah yang pertama. Jadi diberitahu yang paling pentingnya adalah yang pertama. Apa? Kasadi sagerin. Menutup jalannya musuh, seperti itu. Ini adalah lebih penting ya. Jadi membenahi daerah perbatasan musuh. Kemudian walau muni'a, dan apabila dicegah atau dihalangi. Haulai, siapa itu mereka semua, hukukohum, akan hak-hak mereka, min baitil mal, dari baitul mal, wa'u'tiya, dan diberi, ahaduhum, siapa salah satu mereka, minhu, dari syai', jasa, maka boleh lahu, baginya si orang yang tidak dapat bagian, al-akhdu, apa, mengambil, malam yazid, selama tidak melebihi, ala kifayatihi, atas kecukupannya orang, alal mu'tamad, atas kaul yang mu'tamad. Jadi tag ini menjelaskan misalkan golongan mereka ya, mereka yang telah disebutkan pembahasan sebelumnya, ada apa namanya, orang yang menyibukkan dengan ulumus syari, orang-orang yang hafal Quran, para imam sholat, para muadzin. Nah seperti itu. Maka di sini adalah ketika mereka ditahan dari hak-hak mereka dari baitul mal dan diberikan salah satu dari mereka sesuatu, maka ia boleh mengambilnya. Selama tidak berlebihan mengambilnya. Maksudnya secukupnya saja untuk dirinya dan keluarganya, atas kaul yang mu'tamad. Kemudian wasahmun. Nah ini bagian yang lain lagi ya. Wasahmun, dan adapun satu bagian lil hashimi, bagi golongan Hashim, Bani Hashim, wal Muttalibi, dan Bani Muttalib. Ini keturunan Nabi SAW ya. Lidzakari, ialah bagi laki-laki, minhuma, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, mislu hadil unsayain, adapun seperti bagian dua orang perempuan, walau agniya, sekalipun kaya. Jadi untuk bagian untuk Bani Hashim, Bani Muttalib, maka ketentuannya adalah laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan, seperti haknya, seperti halnya dalam pembagian waris ya, laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan, walaupun kaya mereka. Wasahmun, dan bagian lagi, satu bagian lagi, lil fuqara'i, ialah untuk orang-orang fakir, al yatama, yang yatim. Udah 3 ya. Satu bagian untuk masalah umum, satu bagian untuk keturunan Nabi, satu bagian lagi untuk fakir yang yatim. Kemudian wasahmun, dan satu bagian lil masakin, untuk orang-orang miskin. Nah yang terakhir wasahmun, dan satu bagian lagi libni sabil al fakir,
untuk Ibnu Sabil, untuk anak perjalanan yang fakir. Nah, jadi masing-masing 4%, 4%, 4%. Nah, jadilah 20%. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wajib dan wajib takmimul asnafi, apa menyamaratakan golongan. Al-arba'ati, yang 4, apa golongan, bil atoi, dengan pemberian. Hadirhim, yaitu hadirnya mereka, wagoibihim, dan tidak adanya mereka, anil mahal, dari tempat. Jadi begini, wajib kita menyamaratakan astap-astap yang 4 itu. Mana astap yang 4 ya? Sahmun lil fuqara al yatama, sahmun lil masakin, sahmun libni sabil al fakir, wa sahmun lil hashimi wal mutalibi. Nah, itu asnaf-asnaf yang 4. Wajib kita menyamaratakan pembagian mereka dengan pemberian, baik mereka ada ataupun tidak ada di tempat, seperti itu. Naam, iya. Ya juzu, boleh. At-tafawutu, apa selisih. Baina ahadis sinfi, di antara golongan-golongan, di antara perorangan ya, di antara individu setiap golongan. Wa iridawil kurba, selain keluarga Nabi, selain Bani Hashim dan Bani Muttalib. La bainal asnafi, bukan di antara beberapa golongan. Jadi boleh ya, selisih ya, melebihi yang lain, melebihi daripada yang lain. Boleh selisih, tapi di antara individu setiap golongan. Artinya kalau misalkan fakir yang yatim, atau miskin, atau ibnu sabil yang fakir, itu kan golongan masing-masingnya. Ada individu-individunya, maka boleh kita melebihi di antara individu perorangan tersebut. Tapi tidak boleh kita melebihkan di antara asnaf-asnaf yang 4 ya. Nah, boleh kita selisih di antara individu perorangan. Nah, tapi tidak di dalam keturunan Nabi SAW. Maksudnya selain Bani Hashim dan Bani Muttalib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian, walau qalla, dan jika sedikit, alhasilu, apa hasil, harta rampasan perang. Bihaisu, dengan sekiranya, lau amma, jika diratakan, jika lau amma, jika meratakan atau diratakan, lau ummima, jika diratakan al hasil, lam yasudda, maka tidak menutupi apa hasil, masadan, pada tempat, khusso, maka dikhususkan bihi, dengannya hasil, al ahwaju, apa yang lebih butuh. Nah, jadi misalkan hasil harta rampasan perang itu sedikit, seandainya dibagi-bagi, maksudnya dibagi rata, tidak akan mencukupi. Maka imam harus mengutamakan kepada yang lebih membutuhkan, seperti itu ya. Ini kekuasaan imam, kebijakan imam. Kemudian wala ya'ummu, dan tidak diratakan apa alhasil lidorurati, untuk apa namanya, untuk darurat. Artinya tidak perlu diratakan untuk darurat. Nah, kemudian walau fukida, dan apabila tidak ada, ba'duhum, siapa sebagian mereka, asnaf, wuzia, maka dibagi sahmuhu, apa bagiannya sebagian mereka, alal baqin, atas golongan yang lain. Nah, ini menjelaskan bahwa misalkan sebagian kelompok tidak ada, maka dibagikan bagiannya kepada kelompok yang ada, seperti itu. Wa yajuzu, dan boleh, indal a'immati, menurut para imam, as-salasati, yang 3,
siapa imam, boleh apa? Sorfu jami khumsil fai'i. Boleh membelanjakan atau mengalokasikan semua seperti seperlimanya harta fai ilal masolih kepada kemaslahatan-kemaslahatan umum. Nah, jadi menurut ketiga imam ya, Imam Malik, Hanafi, dan Hambali boleh mengalokasikan seluruh seperlima harta fai, artinya 20% untuk kemaslahatan umum. Wala yasihu, dan tidak sah syartul imami, apa mengisyaratkan imam. Jadi tidak sah ya imam mensyaratkan. Apa syaratnya? Misalkan man, barang siapa, atau adapun orang. Akhoda, yang mengambil, ialah yang mengambil siapa si man syai'an, akan sesuatu. Bahwa, maka adapun syai' lahu, ialah baginya orang. Wa fi qaulin, dan di dalam pendapat yang lain, yasihu, sah apa? Syartul imam. Jadi gini, ketika imam mensyaratkan, misalkan barang siapa yang mengambil sesuatu, maka itu menjadi miliknya. Itu tidak sah ya. Tetapi menurut salah satu pendapat adalah sah. Wa alaihi, dan atas hukum sah, al-a'immatu, adapun para imam, as-salah satu, yang tiga, apa imam. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah, wa Malikin, dan Imam Malik, ya juzu, boleh lil imami, bagi imam, boleh apa? Ayufassila, ayufaddila, apa mengutamakan siapa imam ba'don kepada yang lain. Jadi pendapat ini adalah pendapat hukum sah ya, maksudnya. Pendapat hukum sah itu menurut tiga imam. Pendapat ketiga Imam Malik, Hanafi, dan Hambali. Dan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya boleh bagi imam melebihkan satu kelompok dibandingkan kelompok yang lain. Nah, ini menurut Malik dan Imam Abu Hanifah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fara'un.